di dalam bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan Ramadan ini Lailatul Qadr yang dinamakan dengan Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadr? Nah, inilah yang akan kita bahas di sore hari ini. Kita merindukan dengan Lailatul Qadr. Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadr? Lailatul Qadr, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sifatnya adalah sifat duniawiyah. Misalnya begini, jangan sesekali kita terbayang atau pula terpikir bahwa Lailatul Qadr itu mungkin kita mendapatkan cahaya, atau Lailatul Qadr itu kita mendapatkan sesuatu seperti berlian, atau pula jangan sesekali berpikir Lailatul Qadr itu kita mendapatkan sesuatu yang kita berpikir sifatnya adalah sifat duniawiyah. Nah, ini jangan sesekali kita berpikir Lailatul Qadr itu seperti itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadr? Lail adalah malam. Al-Qadr itu adalah ketentuan, kehendak. Berarti yang dinamakan dengan Lailatul Qadr adalah malam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Ada permainan lomba main bola. Nah, ceritanya ini ada lomba main bola. Nah, di saat terjadinya lomba main bola, maka tentu akan ditentukan pemenang. Maka kita akan berikan kepada siapa yang menang. Siapa yang menang itu adalah mereka tim terbaik. Oh, berarti anugerah yang diberikan, piala yang akan diberikan pada pemenang itu adalah tim terbaik. Nah, ini gambaran Lailatul Qadr. Atau mungkin sebaliknya, kita pemberian kepada yang terbaik. Di antara sekian pilihan, kita pilih, baik pun dari bentuk apapun dapat kita pilih, nanti ada yang namanya anugerah terbaik. Saat kita memberikan anugerah terbaik, berarti itu sudah mendapatkan pilihan yang sudah kita pilih, dan yang kita sudah pilih ini kita berikan, dan dia yang terbaik. Yang terbaik itu yang kita anugerahkan. Dari gambaran ini dapat kita kinayahkan kepada siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadr dan apa Lailatul Qadr itu. Jadi yang dinamakan dengan Lailatul Qadr adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian anugerah dari Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diberikan anugerah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang tidak bisa kita bahas. Ibaratnya begini, kita selaku bawahan. Nah, kita ini selaku bawahan, kita disayang oleh atasan, oleh bos kita, disayang banget. Oh, kalau sudah bawahan disayang oleh atasan, tidak usah bawahan ini kira-kira mau ngasih apa. Kira-kira bawahan ini berpikir bos mau memberi apa. Yang namanya bawahan, kalau atasan ini sudah betul-betul sayang, tidak usah berpikir dan bertanya. Semua apa yang dimiliki bos, kesemuaannya pasti diberikan untuk bawahan. Kenapa? Saking sayangnya. Tuh, itu namanya anugerah. Jadi itu namanya anugerah. Satu contoh lagi. Istri disayang suami. Nah,
Yang menyayangi siapa? Suami. Yang disayangi istri. Kalau suami sudah sayang kepada istri, istri tidak usah nanya mau ngasih apa. Istri tidak usah minta apa. Jangankan dia minta, baru mau kepengennya, apa yang ia pengeni, apa yang ia harapkan, apa yang ia minta, semuanya dikabulkan oleh suaminya. Kenapa? Karena saking sayangnya, itu namanya adalah anugerah. Begitu pula kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini, siang hari, dari mulai imsak sampai kepada waktu maghrib, melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan menahan haus, menahan syahwat, menahan emosional. Semua perjalanan kehidupan kita di alam dunia kita tahan. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di siang hari, di malam hari. Laksanakan ibadah salat sunat tarawih. Kita laksanakan sunnah-sunnah yang lain. Di malam sepertiga malam, kita laksanakan ibadah salat sunat tahajud, qiyamul lail, membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Siapa yang sempurna melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, tentu dia akan sempurna melaksanakan amalan selain bulan Ramadan. Berarti di 11 bulan yang akan datang. Nah, orang yang melaksanakan amalan kebaikan selama 11 bulan itu, begitu pula terbentuk amalannya ada dalam bulan Ramadan, tentu sangat letih. Siapa bilang ibadah tidak malas? Semua ibadah kita kerjakan dengan malas. Siapa bilang ibadah tidak letih? Semua amalan ibadah kita kerjakan dengan letih. Siapa bilang ibadah tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan pikiran, tidak membutuhkan kekhusyuan? Siapa bilang ibadah tidak membutuhkan harta, kepemilikan? Semua kita rasakan, semua kita berikan. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia, dan hamba yang sempurna. Semuanya itu adalah kita paksakan. Jadi ibadah itu penuh dilematis, di dalamnya kemalasan. Semua kita paksakan. Karena semua ibadah itu kita paksakan, tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letih, sungguh sangat letih. Karena di dalam kita ibadah sungguh sangat letih, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, memberikan kemuliaan. Jadi jangan tanya kira-kira apa Lailatul Qadar itu. Jadi yang dinamakan dengan Lailatul Qadar itu adalah anugerah. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan anugerah, ya, memberikan satu ketentuan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, daratan dan lautan, dunia tidak ada apa-apanya, semua akan dipersembahkan untuk umat manusia. Mereka yang letih, terus letih dan letih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dunia beserta isinya, daratan dan lautan beserta isinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun terus menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus merahmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberkahinya. Semua apa yang dalam renungannya, apa yang dalam pikirannya, apa yang dalam kolbunya,
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah, harapannya semua tidak ada yang pernah dihindari oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia letih, dibalas oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Jadi itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah anugerah, ketentuan yang sungguh sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana bandingannya dengan Lailatul Qadar? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santriwan dan santriwati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama yang mendapatkan Lailatul Qadar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya ia baru lahir ke alam dunia. Subhanallah. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih, suci, tidak ada sedikit pun debu dan dosa. Ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dapat kita bahas secara luas, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Manusia hidup di alam dunia ini selalu bergelimang dengan dosa dan salah. Setiap umat manusia melangkah di alam dunia ini, manusia melangkah di alam dunia ini tidak luput dari dosa dan salah. Nah, ini manusia. Kalaulah memang debu sudah mengotori kaca dan kaca pun menjadi gelap, sebagaimanapun jelas dan bercahayanya kaca, tidak akan bisa terang karena dengan gelapnya debu. Begitu pula umat manusia. Sebagaimanapun dia cerdasnya, bagaimanapun dia pintarnya, bagaimanapun itu umat manusia dengan kemampuan yang sungguh sangat luar biasa,